Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah menurunkan rahmatnya kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri kisah bersejarah dari Sirah Nabawiyah yang tertulis dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang peristiwa-peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama kisah penemuan sumur Zam-Zam dan serangan pasukan gajah yang penuh hikmah dan pelajaran. Mari belajar bersama. Kisah Abrahah dan sumur Zam-Zam, serta ibrahnya dalam perjalanan sejarah menuju kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat peristiwa-peristiwa besar yang menjadi pertanda akan datangnya sang pembawa cahaya kebenaran. Di antaranya adalah kisah penemuan sumur Zam-Zam dan penyerangan Ka'bah oleh Abrahah. Penemuan kembali sumur Zam-Zam Abdel Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad, adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Sumur Zam-Zam yang dahulu memancar untuk menyelamatkan Ismail dan ibunya Hajar telah lama terkubur, tertimbun oleh suku Jurhum ratusan tahun sebelumnya. Suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan menggali sumur yang terkubur. Keesokan harinya, bersama putranya Al-Harits, ia mulai menggali di dekat Ka'bah. Orang Quraisy menentang, namun Abdul Muthalib bersikukuh. Dalam situasi sulit itu, ia bernazar, "Ya Allah, jika Engkau karuniakan 10 anak laki-laki yang dapat melindungiku, aku akan menyembelih salah seorang dari mereka sebagai ungkapan syukur." Air Zam-Zam yang suci itu kembali memancar. Penemuan ini memperkuat kedudukan Abdul Muthalib sebagai pemimpin. Nazar dan tebusan Abdullah bertahun kemudian. Allah mengabulkan doanya dengan 10 putra. Ketika mereka dewasa, Abdul Muthalib teringat nazarnya. Undian dilakukan di Ka'bah. Hasilnya menunjuk Abdullah, putra termuda yang paling dicintainya. Kaum Quraisy menentang keras penyembelihan itu. Mereka mengunjungi peramal di Yatsrib yang menyarankan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika masih menunjuk Abdullah, tambahkan 10 unta lagi. Undian dilakukan berulang kali hingga mencapai 90 ekor unta, namun tetap menunjuk Abdullah. Ketika unta mencapai 100 ekor, barulah anak panah menunjuk kepada unta. 100 unta disembelih sebagai tebusan. Abdullah selamatilah ayah Nabi Muhammad. Sejak itu, diat dalam Islam ditetapkan 100 ekor unta. Serangan pasukan gajah pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Abrahah, gubernur Habasyah di Yaman, membangun gereja megah untuk mengalihkan ziarah dari Ka'bah. Ketika gerejanya dirusak, ia marah dan mengerahkan pasukan besar dengan gajah menuju Makkah. Pasukannya merampas 200 unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menemui Abrahah, meminta untanya dikembalikan. Abrahah terkejut. "Aku datang menghancurkan Ka'bah, namun engkau hanya bicara tentang unta?" Abdul Muthalib menjawab tegas, "Aku pemilik unta itu. Adapun Ka'bah, ia memiliki Tuhan yang akan melindunginya." Abdul Muthalib berdoa di Ka'bah, memohon perlindungan Allah. Keesokan harinya, ketika Abrahah memerintahkan penyerangan, Gajah Mahmud menolak bergerak ke arah Ka'bah. Tiba-tiba, langit gelap. Datanglah kawanan burung membawa beta-beta kecil yang menembus tubuh pasukan Abrahah. Mereka hancur berkiping-heping seperti daun dimakan ulat. Abrahah melarikan diri, namun tubuhnya terus hancur hingga meninggal di sana. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Al-Fi'l. Ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kisah sumur Zam-Zam, tebusan Abdullah, dan kehancuran pasukan Abrahah adalah mukadimah agung bagi kelahiran cahaya kebenaran yang akan menerangi seluruh alam. Demikianlah kisah bersejarah dari Sirah Nabawiyah yang mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah yang Maha Agung dan perlindungannya terhadap Baitul Haram. Peristiwa-peristiwa ini
menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan jalan bagi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi seluruh alam. Semoga kisah ini memberikan pelajaran dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah dan menjadikan sirah beliau sebagai pedoman hidup kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam tutur kata maupun penyajian materi dan klip dari video saya. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat oleh Hanif X RPL.